teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat, kabarnya baik semua. Perkenalkan, nama aku Michelle buat yang belum tahu. Dan hari ini aku mau sharing sedikit, sebentar aja. Aku mau sharing tentang mengambil satu langkah maju. Di dalam hidup kita, pasti kita pernah mengalami atau mungkin kita sedang mengalami masalah yang membuat kita merasa kayak kok mentok ya, kok nggak ada jalan keluar ya. Tapi hari ini setiap masalah yang kita lewati, apapun pilihan kita, apapun respon kita, itulah yang menentukan apakah kita akan keluar dan melihat keajaiban atau kita akan tetap stuck dengan masalah yang sama. Sedikit backstory sebelum kita mulai. Kisah hari ini diambil dari 2 raja-raja waktu zamannya Nabi Elisa. Hari itu sedang terjadi sebuah kelaparan dan juga pengepungan di Samaria. Hari itu Samaria dikepung oleh orang-orang Aram dan mereka gak bisa keluar dari kota. Dan akhirnya mereka tetap ada di dalam dan mereka mengalami yang namanya kelaparan. Dan di waktu yang sama ada 4 orang kusta yang mereka tinggal di luar gerbang kota. Kenapa? Waktu itu orang kusta itu dianggap sebagai penyakit yang kotor, sebagai penyakit yang najis. Jadi mereka harus diasingkan di luar kota. Nah, kita sama-sama mau buka di 2 Raja-Raja 7 ayat 3-4. 2 Raja-Raja 7 ayat 3-4. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Jadi waktu terjadi sebuah kelaparan, 4 orang kusta yang tinggal di luar gerbang, mereka juga mengalami sebuah kelaparan. Udah sakit ya, udah sakit kusta, diasingkan, kelaparan. Dan hari itu mereka sudah tidak tahan lagi. Dan mereka berkata, ya kalau kita tetap ada di sini, ya toh kita tetap mati. Kalau kita masuk ke dalam kota, ya kita akan mati. Tapi mereka berkata, mau gak sih kita ambil satu resiko? Kita nyebrang aja nih ke perkemahan tentara Aram. Siapa tahu mereka bakal membiarkan kita hidup. Dan kalau kita hidup, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan akhirnya mereka menyeberang. Di versi The Message dikatakan seperti ini. It happened that 4 lepers were sitting just outside the city gate. They said to one another, "What are we doing sitting here at death's door?" Jadi saat itu mereka memutuskan untuk bangkit, mengambil sebuah langkah untuk maju, menjauh keluar dari death's door atau yang disebut pintu maut. Hari itu mereka mengambil satu resiko. Mungkin yang mereka lihat, aduh mentok banget nih, kesini mati, kesini juga mati. Ya udahlah, ambil resiko yang ada. Dan mereka memilih untuk keluar dari death's door. Dan waktu mereka memutuskan untuk keluar, mereka bilang ya udahlah, there's nothing to lose kok, we've got nothing to lose, kita nggak bakal rugi apa-apa kok. Dan waktu mereka memilih untuk bangkit dan mereka memilih untuk maju keluar dari death's door, menjauh dari death's door, pintu maut, mereka adalah orang pertama yang melihat keajaiban Tuhan. Yuk sama-sama kita buka di 2 Raja-Raja 7 ayat 5 sampai dengan 7. Aku bacain ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 2 Raja-Raja 7 ayat 5 sampai 7. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, dan bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri, dan pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawa mereka. Hari itu waktu
4 orang kusta ini mendatangi kemah orang Aram, ternyata mereka mendapati loh, orang-orang Aram ini, tentara Aram ini gak ada di tempat, gak ada di kemah mereka. Dan ternyata mereka sudah kabur, melarikan diri karena perbuatan Tuhan. Hari itu waktu mereka memutuskan untuk bangkit, 4 orang kusta ini menjadi 4 orang pertama yang melihat keajaiban Tuhan yang Tuhan lakukan untuk mereka. Mereka menjadi yang pertama untuk melihat keajaiban Tuhan. Apalagi mereka adalah orang-orang yang juga menikmati jarahan. Di 2 Raja-Raja 7 ayat 8 dikatakan seperti ini. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Hari itu mereka kelaparan ya, tapi karena mereka memilih untuk bangkit, mereka yang pertama keluar dari kelaparan itu. Mereka makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Waktu mereka mengambil 1 langkah maju keluar dari death's door, bukan hanya mereka melihat keajaiban Tuhan dalam hidup mereka, mereka juga menikmati setiap jarahan, setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan. Yang lain masih kelaparan, tapi mereka jadi orang-orang pertama yang menikmati makanan dan minuman. Mereka orang-orang yang juga bahkan dikatakan seperti ini, bahkan mereka mengambil emas, perak, dan setiap pakaian yang ada. Nah teman-teman, sekali lagi, mungkin ada banyak hal yang mentok di hidup kita. Mentok depan, mentok belakang, mentok kiri, kanan, semuanya mentok. Tapi hari ini menjadi pilihan kita. Menjadi apa pilihan kita itu yang menentukan apakah kita akan melihat keajaiban atau tidak. Dan yang terakhir, ini adalah upah bagi yang tidak percaya. Upah bagi mereka yang ya udahlah, mereka nggak mau ambil resiko. Hari itu waktu terjadi kelaparan di Samaria, Nabi Elisa berkata seperti ini. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah kepadanya, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa darinya. Hari itu, waktu terjadi sebuah keajaiban dan mujizat di Samaria, ada satu perwira yang dia ini punya tugas untuk menjaga pintu gerbang. Tapi hari itu dia berkata, masa sih bisa terjadi? Dan hari itu apa yang terjadi? Waktu 4 orang kusta ini menikmati setiap jarahan, waktu 4 orang kusta ini menikmati setiap berkat, waktu orang-orang yang ada di dalam kota mereka terbebas dari setiap kelaparan, 1 orang yang tidak percaya ini, 1 orang yang gak percaya ini, dia akhirnya mati diinjak-injak. Dikatakan seperti ini. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu akan terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu, lalu rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Dia tidak bisa menikmati, bahkan dia mati diinjak-injak. Sedangkan orang-orang lainnya beranjak, mereka menjarah dan tidak lagi kelaparan. Hari ini ada satu pilihan, ambil 1 langkah keluar dari death's door. Dan disitulah kita akan melihat keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih semuanya, semoga firman ini bisa menjadi berkat buat kalian semua. Sampai bertemu di episode selanjutnya di Kobar, Khotbah Rumah Singgah.